ya mohon maaf ini bukan bermaksud politis, kadang-kadang dikaitkan PJ Gubernur ini bukan sosok gubernur masa depan gitu loh. Tidak semua juru parkir ini, jukir ini orang jahat. Tidak semua orang nakal. Ya, bahkan mungkin lebih banyak yang inilah, yang baik, yang memang katakanlah mengisi waktu luang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat keterbukaan informasi publik. Bertemu kembali bersama saya Ardian Syafadli di podcast Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Tempat kita mengupas tuntas segala aspek seputar akses informasi publik. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang tak hanya relevan tetapi juga penting dalam konteks kemajuan Jakarta ke depan. Apalagi Jakarta sudah kalau tidak salah jadi daerah khusus Jakarta begitu, dan ibu kota akan pindah ke IKN dan Jakarta menjadi pusat perekonomian. Tentu saja sangat beruntung saya Ardian Syafadli, host di podcast episode ketiga ini. Begitu tidak sendiri, bersama kami sudah ada narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Agus Hamonangan yang merupakan anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat ya, Dewan Perwakilan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dan kita sapa dulu Pak Agusnya. Selamat siang Pak Agus. Ya, selamat siang. Siap. Salam solidaritas. Salam solidaritas. Dari PSI berarti Pak ya? Dari PSI. Dari PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Siap. Oke Pak Agus, apa kabar? Sehat Pak Agus? Sehat. Baik. Berkat doa dan dukungan dari teman-teman Komisi Informasi. Siap. Bagaimana Pak Agus? Tadi ke sini macet apa gimana Pak Agus? Selain macet ini ya, saya agak pangling, saya kira di Jati Baru gitu loh. Di Jati Baru sempat ke sana saya. Saya tanya-tanya, banyak yang saya sempat sampai berpikir, masa nggak tahu sih Komisi Informasi gitu ya. Padahal udah sampai tenarnya udah nasional bahkan mau internasional, kok pada nggak tahu gitu. Oh, berarti rupanya ini tugas saya konfirmasi ternyata di Awaludin ya. Iya, di Awaludin, di Gedung Geraha Mental Spiritual. Iya, berarti ini juga sebenarnya Pak jadi tantangan buat kita. Artinya kan ada banyak sekali orang yang ternyata juga belum mengenal dan belum tahu. Ya kan, betul, Komisi Informasi DKI Jakarta gitu. Lokasinya ya terutama. Jadi saya ucapkan Pak Agus selamat datang Pak di podcast kami. Ini podcast ketiga kami. Gitu, awal-awal kami memulai dan tujuannya tidak lain adalah ya tentu untuk memberikan informasi kepada publik dan juga mengedukasi tentang pentingnya keterbukaan informasi publik yang tentu saja punya peran penting dalam pembangunan Jakarta ke depan ya Pak. Ya, setuju. Baik. Pak, tema kali ini adalah tentang potret keterbukaan informasi publik di Jakarta dan urgensi Perda atau Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta. Untuk mengawalinya mungkin nanti kita akan membahas Pak tentang banyak isu di Jakarta ini gitu yang akan menjadi bahan perbincangan atau diskusi. Tapi untuk mengawali tentu saja saya ingin mengetahui sebenarnya pendapat atau pandangan dari Pak Agus sendiri nih tentang bagaimana implementasi keterbukaan informasi di Jakarta dan apa saja sebenarnya yang kurang dan perlu dimaksimalkan. Itu gimana Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya berpikiran Komisi Informasi ini suatu lembaga yang memang dibutuhkan dan memang keterbukaan informasi itu sendiri di Jakarta sejak terbentuknya Komisi Informasi, lembaga tadi Komisi Informasi DKI Jakarta, ini ada pertumbuhan yang signifikan. Ya, signifikan artinya ada peningkatan. Kalau saya tidak salah tahun sebelumnya itu 74, sekian ya indeksnya. Saat ini mencapai 75. Oke, indeks keterbukaan informasi publik di Jakarta. Indeks keterbukaan. Artinya bahkan sudah ada kewajiban daripada lembaga-lembaga publik yang dinas-dinas dan sampai mungkin ke tingkat kota madya ya bahkan kecamatan kelurahan itu mau tidak mau harus membuka suatu unit gitu ya yang namanya PPID. Oke, jadi PPID. Itulah salah satu yang mencerminkan bahwa ya Komisi Informasi ini di era keterbukaan ini memang sesuatu yang mau tidak mau ya harus lebih giat lagi ya untuk menunjukkan bahwa keterbukaan informasi itu memang
apalagi tadi menuju daerah khusus ya, kota global. Nah, inilah menjadi andalan DKI Jakarta ke depannya. Siapa? Ya artinya kan memang amanat dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 sendiri tentang keterbukaan informasi publik memang mewajibkan sebenarnya Pak kepada badan publik, artinya lembaga negara begitu yang memperoleh dari APBN atau APBD begitu di tingkat provinsi DKI Jakarta untuk membentuk pejabat ya, pengelola informasi dan dokumentasi gitu. Betul. Sebagai yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola tata layanan informasi publik di Jakarta gitu. Berarti kalau merujuk pada indeks keterbukaan informasi kita sudah lumayan baik Pak ya sebenarnya ya. Sudah lumayan baik. Apalagi yang tadi saya sampaikan bahwa kewajiban untuk membentuk PPID itu sudah memang dijalankan ya, dan harus menjadi target yang perlu dicapai gitu. Oke. Harapan kedepannya Pak terkait dengan keterbukaan informasi publik di Jakarta sebenarnya dampak dan implikasi secara langsung seperti apa nih Pak? Nah, yang belum tersentuh sebenarnya menurut saya adalah warga yang kalangan menengah ke bawah. Ya, kalangan menengah ke bawah ini bisa kita artikan yang mereka mungkin dengan kesibukan mencari rezeki gitu ya, belum menganggap ini sesuatu yang penting. Belum menganggap sesuatu yang penting. Jadi kalau ada persoalan dalam memperoleh informasi, mereka yang merasa itu bukan haknya mereka gitu. Nah, inilah yang berkali-kali saya sampaikan ya sejak kita melakukan seleksi terhadap komisioner di Komisi Informasi, saya tekankan kita jangan hanya berbangga kalau misalnya lembaga publik itu ya atau badan publik itu sudah menyediakan PPID tadi dan sudah memahami mengenai perlunya keterbukaan dalam informasi publik, tapi warga kelas menengah ke bawah ini harus lebih proaktif ya, partisipasinya lebih. Nah, partisipasinya kadang-kala kan seperti dalam yang saya terima ini ya, informasi yang disampaikan teman-teman di Komisi Informasi DKI Jakarta, selalu ada memang permohonan ya untuk warga yang merasa bahwa kebutuhan dia akan informasi ini tidak dipenuhi. Nah, tapi di satu sisi saya melihat ini kayaknya hanya mereka-mereka yang berpendidikan gitu. Ya, yang memanfaatkan undang-undang ini, memanfaatkan adanya Komisi Informasi. Jarang sekali misalnya ya itu katakanlah teman-teman pedagang, UMKM. Padahal ya di satu sisi mereka kan dengan berhubungan ke misalkan tadi saya katakan UMKM ya dengan Dinas PPK UKM misalnya. Kalau mereka tidak mendapatkan informasi tentang pelatihan, malah tertutup bagi mereka. Nah, ini kan sayang sekali ya. Kalau mereka nggak melakukan aksi tadi menyampaikan permohonan supaya informasi yang mereka butuhkan baik terhadap pelatihan, terhadap katakanlah kebutuhan mereka untuk mendapatkan modal melalui PPK UKM. Nah, ini yang menurut saya ya mau tidak mau nanti menuju kita daerah khusus kota global harus lebih konsentrasi penyuluhan maupun sosialisasinya ke teman-teman tadi. Berarti kelas menengah masyarakat yang ke bawah begitu ya Pak ya. Apalagi kalau UMKM itu kan juga sebenarnya dia adalah ya tadi karena dia pengusaha kemudian juga pedagang begitu, mestinya lebih aktif partisipasinya karena untuk mendukung kapasitasnya juga supaya untuk bisa berkembang begitu ya. Tapi Pak pertanyaannya adalah gini, kan kami sudah sosialisasi, sudah menyelenggarakan MONEF juga ya, monitoring dan evaluasi ke setiap badan publik termasuk PPK UKM. Untuk semacam memberikan informasi bahwa kewajiban sebagai badan publik seperti ini gitu. Memang tidak cukup ya, kan PPK UKM sudah ada website begitu Pak, sudah ada media sosial dan sebagainya yang sebenarnya masyarakat kelas bawah kan juga bisa mengakses itu Pak. Maksudnya bisa mengakses di media sosial gitu. Ya, makanya ini kan tidak harus kita titik beratkan ya, itu perhatian yang harus ditunjukkan oleh Komisi Informasi. Termasuk tadi PPK UKM. Tapi bagaimana tadi yang saya singgung mereka pengusaha atau UMKM, teman-teman UKM
punya apa ya keingintahuan gitu loh. Diawali dari situ saja keingintahuan. Jadi sifatnya mereka merasa kebutuhan Butuh mereka ya? itu haknya gitu. Iya. Kebutuhan untuk informasi itu adalah hak mereka yang harus dipenuhi. Tapi seringkali mereka menganggap misalkan nih katakanlah mereka butuh informasi tadi mengenai pelatihan, tinggal disampaikan, oh maaf Pak, ini hanya perlu diketahui oleh teman-teman di kelurahan atau di kecamatan gitu. Nah ini kan sejak mendapatkan kesan atau statement seperti itu, ya mereka menganggap oh iya ya, ya kami menunggu aja lah, kami pasif aja gitu. Oke. Nah maksud saya bagaimana mengelaborasi ini, ya apakah melalui BIMTEK penyuluhan. Jadi jangan hanya sampai berhenti di tingkat PPK UKM sudah menunjukkan bahwa mereka keterbukaan informasinya semakin maju secara signifikan. Berarti tidak hanya menyentuh badan publiknya, tetapi juga objeknya, ya, pemohon informasi atau masyarakatnya. Ya, siap-siap Pak. Ini tentu saja menarik Pak. Ini akan menjadi masukan buat kami karena memang tiap tahun kami selalu menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi gitu. Cuma memang baru di tataran kampus dan universitas gitu Pak. Nah itu dia tadi. Saya mohon maaf ya kalau kita lihat dari latar belakang pendidikan, mungkin banyak yang warga DKI Jakarta ini belum sampai ke tingkat sarjana ya. Artinya banyak yang teman adik-adik kita yang SMA, SMK itu udah berhenti dalam mencapai pendidikan. Nah itu lebih banyak dan itu mereka merasa dicukupkan ya yang penting bisa cari duit, bisa kerja. Nah mereka belum kepikirkan misalkan tadi katakanlah Komisi Informasi melakukan penyuluhan, melakukan simulasi gitu ya, sosialisasi di kampus-kampus dan ini kan belum menyentuh mereka gitu. Di kampus-kampus atau di sekolah-sekolah. Nah bagaimana misalkan usulan dari saya nanti pada saat di tingkat kelurahan RT RW-nya diajak juga gitu. Oh, untuk sosialisasi. Nah, nanti RT RW inilah yang meneruskan ya melanjutkan sampai ke teman-teman warganya yang memang mereka belum terjamah sama sekali oleh Komisi Informasi. Siap Pak. Baik Pak, menarik sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya ada gini Pak. Mungkin soal karena Bapak di Komisi B kali Pak ya, dan mewakili juga anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta gitu. Kira-kira Pak nih langkah konkret apa nih Pak yang sudah dilakukan sama DPRD begitu untuk juga turut serta gitu ya terlibat dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Jakarta gitu. Apalagi kan salah satu fungsi DPRD juga adalah pengawasan gitu Pak. Nah ini gimana Pak? Ya, yang jelas selain tadi adanya lembaga atau unit PPID ya, kami juga selalu menekankan supaya dari pemanfaatan digitalisasi ya, apakah itu melalui website, melalui medsos. Nah, DPRD harusnya sudah sudah canggih lah, sudah canggih, termasuk di DPRD juga sudah dibuka podcast dan juga informasi-informasi yang disampaikan oleh teman-teman dewan itu jangan hanya dikonsumsi oleh media gitu. Artinya ya teman-teman DPRD yang ada di humas misalnya di pemberitaan, ya mereka jangan kalah gercep gitu loh. Nah ini selalu kami teman-teman dewan, terutama fraksi PSI, yang menekankan, ayo kita sudah harus menunjukkan selain keterbukaan informasi tadi, udah menyiapkan perangkatnya. Dan termasuk misalkan nih dari sisi penyampaian pembahasan anggaran. Nah kami juga menuntut ya teman-teman di fraksi PSI ini supaya ya di situ juga bisa dibuka gitu loh. Untuk kenapa publik tidak? Berarti? Untuk publik. Berarti tidak tertutup nih. Tidak tertutup. Menarik. Tapi kalau nanti misalkan ada katakanlah menyangkut kerahasiaan sebagaimana diamanatkan undang-undang, ya itu tinggal kita sampaikan aja bahwa ini misalkan rapat tertutup ya kan atau tidak bisa diliput. Tapi pada saat yang saya katakan tadi awal-awal misalkan pembahasan APBD, nah itu menurut saya nggak masalah dibuka saja. Harusnya begitu Pak. Harusnya dibuka saja. Kalau sejauh ini yang telah berjalan gimana nih Pak?
Nah, inilah yang sebenarnya salah satu yang menunjukkan bahwa era keterbukaan informasi itu sudah lebih baik dan sudah lebih greget di DPRD DKI Jakarta. Ya seperti yang tadi saya sampaikan. Karena sebelum-sebelumnya ya seringkali apakah itu budaya barangkali ya. Jadi kita nggak mau misalkan yang dibicarakan di dalam pembahasan tadi meluas kemana-mana gitu. Iya. Mungkin ada ini juga kita berpikir positif juga ya. Kita nggak seujon barangkali ya ada yang mau dijaga. Misalkan katakanlah terkait dengan pendapatan ya PAD yang sudah dicapai, termasuk mungkin penggelontoran APBD itu nilai-nilainya jangan sampai menjadi persoalan polemik ya. Nah tentunya ya kembali saya anggap ya di era keterbukaan ini di mana warga DKI Jakarta sudah makin dewasa gitu ya, bisa saja mereka nggak mendapatkan langsung dari tadi rapat paripurna maupun rapat pembahasan, tapi mereka bisa mendapat dari ya malah kadangkala mungkin sepertinya itu melenceng atau pelanggaran, kan lebih baik nggak seperti itu kan? Iya. Lebih baik ya dibuka saja sepanjang itu memang daripada ada bisa kecurigaan gitu kesannya seperti apa, lebih baik dibuka begitu ya. Misalkan jangan-jangan Bro Agus Hamonangan nih yang menyampaikan ya kan dengan diam-diam meliput melalui handphonenya gitu kan. Nah, ayo kita buka bersama-sama. Itulah menurut saya yang harus dicapai ya sehingga menunjukkan memang DPRD DKI Jakarta transparan gitu. Dan lebih maju tingkat keterbukaan informasinya. Menarik gitu tuh Pak. Sih. Berarti keterlibatan masyarakat nih kalau misalnya dibuka hanya hadir saja atau mereka punya hak bicara juga Pak? Ya, yang jelas kan kita kan ada prosedurnya ya. Jadi memang kalau dikaitkan tadi dengan secara teknis pada saat rapat, memang yang punya hak bicara kan cuma anggota, artinya sudah mewakili konstituennya atau warga DKI Jakarta yang memilih si dewan tersebut. Ya tentunya dengan tingkat kepercayaan seperti itu, ya dewan bebas menyampaikan, dan kalau itu misalkan tadi diliput ya dengan cara terbuka ya, atau katakanlah sekarang kan medsos sudah streaming ya, sudah bisa. Nah, jadi yang model-model streaming atau langsung dimasukkan ke medsos itu harus lebih banyak gitu loh. Dan itu menurut saya ya walaupun misalkan nih ada katakanlah tanggapan gitu di dalam medsos, ya kan tinggal teknisnya bisa di hold dulu gitu ya. Atau bisa nanti pada saat misalkan dibutuhkan tanggapan, nah baru dibuka. Oh iya. Gitu. Iya. Saya ingat kalau di DPR RI itu model kayak RDP begitu kan suka terbuka tuh ya, di-sharekan lewat. Itu juga memudahkan wartawan ternyata Pak. Nah betul. Gitu. Nah itu kan RDP. Tapi ini tadi kan dalam pembahasan APBD. Jadi kadangkala kan selalu dipakai alasan yang membuat itu tidak bisa dilakukan, yaitu tadi karena ini rahasia. Ya. Dapur negara gitu ya. Dapur negara nanti mungkin diketahui oleh katakanlah ada pesaing yang memang belum waktunya mengetahui gitu ya. Nah itu kan tinggal kita pila-pila aja menurut saya. Iya gitu menarik sih. Pak. Berarti Bapak ini juga sebenarnya setuju dan pro sebenarnya terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik di DPR begitu ya? Ya termasuk rapat itu harus terbuka siapa? Harus itu. Soalnya dengan era keterbukaan informasi tadi, ya saya yakin warga DKI Jakarta khususnya makin menggebu-gebu, makin semangat ya untuk peduli terhadap katakanlah bagaimana PAD bisa ditingkatkan, bagaimana perekonomian bisa menyentuh kalangan menengah ke bawah. Pasti mereka lebih semangat lagi. Iya. Ya kan? Karena uang yang mereka hasilkan dari mereka berikan pajak, ya kan? Mereka berikan PBB, mereka tahu kemana ininya, penempatan pemakaiannya, pengeluarannya begitu ya, alokasinya begitu. Alokasinya. Menarik sekali Pak.
Mungkin selanjutnya gini Pak, ada beberapa isu yang sedang viral gitu ya terkait yang terjadi di ibu kota dan mungkin Bapak juga mungkin melihat di media sosial begitu. Mungkin salah satunya adalah tentang penonaktifan NIK, iya Iya, kan? iya, betul. Kemarin kalau nggak salah Pemprov DKI sudah melakukan bahkan penonaktifkan NIK sebanyak 40.000 NIK tuh dinonaktifkan. Iya. Untuk orang-orang Jakarta yang domisilinya di luar Jakarta, misalnya di Iya. Tangsel, di Bogor, di mana begitu. Pendapatnya dulu deh Pak, gimana? Ya, yang jelas kalau bermaksud ya untuk membuat Jakarta lebih lebih rapi, lebih tertata, saya setuju. Tapi itu kembali lagi kemauan politik gitu ya. Karena apa? Karena kita harus melihat juga dampak dari dilakukannya penonaktifan itu ternyata terasa gitu loh, terasa merepotkan ya. Jadi pertama gini, menurut saya ya kalau kita berpikiran ini untuk demokrasi yang sebentar lagi akan ada pilkada, sebaiknya jangan sekarang ini. Dilakukan. Jangan sekarang ini dilakukan, ya karena bahkan nanti itu menjadi Jadi politis. Jadi politis dan malah mungkin jadi kurang mengenakan kalau demokrasi pilkada ini dijalankan gitu loh. Nah itu memang masih bisa diredam lah. Tapi menurut saya itu tadi dengan situasi seperti ini sebaiknya ditangguhkan dulu. Kemudian kedua Pemprov DKI Jakarta ya ke Pak PJ juga kami pernah sampaikan ya Pak PJ Gubernur. Warga ini pasti berpikiran direpotkan gitu loh. Kenapa tidak sosialisasi dulu gitu? Oke. Artinya sosialisasi yang ya tidak hanya sekedar saja. Dan tidak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba langsung dinonaktifkan gitu ya? Tidak langsung ujuk-ujuk. Bisa saja yang mau dinonaktifkan diberitahukan dulu. Oke. Ya kan? Bila perlu ya prosesnya itu ditambah lagi, dipanggil yang mau dinonaktifkan, nah disampaikan keadaan seperti tadi. Ini kan kita hubungan pemerintah Pemprov DKI Jakarta dengan warga kan harusnya kan kayak Dekat bapak dan begitu. anak, dekat, keluarga, ya kan? Bahkan dengan DPRD kan harusnya kayak suami istri, ya kan? Nah, apakah kami sebagai istri nggak pernah nih dilibatkan membicarakan tadi penonaktifan ini? Sama sekali tidak pernah. Itu yang kami sayangkan. Karena kalau misalkan itu dibicarakan, nah kami bisa meredam, mengurangi dampak, dan bahkan mungkin mereka yang tadinya katakanlah berpindah-pindah tempat bisa saja tidak lagi tinggal di Jakarta, tapi di luar Jakarta dia masih ngontrak gitu loh. Kan bisa kita sampaikan, udah bro, lu di Jakarta aja lah, paling lu nambah-nambah. Persuasif lah ya, nggak tiba-tiba di. Dan kembali lagi, ya sekarang polemik ini makin meluas ya, memuncak. Ini juga kadang ya mohon maaf, ini bukan bermaksud politis, kadang-kadang dikaitkan PJ Gubernur ini bukan sosok gubernur masa depan gitu loh. Jadinya bisa seperti itu gitu. Nah padahal ya kalau tadi di era demokrasi yang dijalankan melalui pilkada ini kan jadinya bisa dibilang mereka kan punya kesempatan yang sama nih. Punya hak yang sama gitu ya untuk menjadi warga negara di Jakarta. Jadi alangkah baiknya setelah ada gubernur baru sudah terpilih secara demokratis, nah bolehlah dijalankan tadi penonaktifan. Kebijakan seperti itu ya. Tapi tentu melalui sosialisasi dulu gitu ya. Nah itu tetap dijalankan. Masalahnya gini Pak, kadang ya kan kita sebenarnya saya juga tahunya dari berita nih tiba-tiba, udah 40.000 dinonaktifkan. Betul. Kita tidak tahu siapa yang dinonaktifkan atau tidak. Justru kita yang dituntut untuk proaktif, datang ke Disdukcapil gitu untuk memeriksa secara langsung apakah kita nonaktif atau tidak gitu. Dan kita kan nggak tahu juga Pak, apakah prosesnya berjalan secara transparan, kemudian penilaian penonaktifan itu seperti apa gitu Pak? Nah di sini tadi nyambung seperti saya katakan, kalau warga sudah mengetahui untuk menuntut hak mereka mendapatkan informasi, bahwa informasi yang disampaikan itu masih belum terbuka gitu ya, belum cukup, kan mereka bisa melakukan permohonan ke teman-teman di Komisi Informasi. Siap. Nah itu tadi karena mereka belum kesampaian sosialisasi mengenai kebutuhan akan informasi ini sudah terbuka.
Nah, keadaan seperti sekarang ini jadi terbukti kan. Iya, jadi ruwet sih Pak ya. Jadi ruwet kan. Jadi mereka bingung mau kemana nih kita ini. Yang ada mereka ngubungin wakil rakyatnya di DPRD DKI Jakarta, termasuk saya gitu loh. Iya. Berulang kali, masa sih buat apa lu jadi dewan kalau nggak bisa bantuin kita gitu kan. Nah jadi dampaknya eksesnya meluas kemana-mana jadinya. Iya. Makanya kembali dalam forum ini juga ya izin Pak PJ Gubernur ya mungkin teman-teman di Pemprov DKI Jakarta sebaiknya ya walaupun sudah terjadi penonaktifan ini dampaknya jangan sampai meluas. Kalau memang bisa dibantu dengan katakanlah turun sosialisasi dan kemudian mereka yang benar-benar tidak tahu buta informasi ya ayolah apakah juga minta bantuan dari Komisi Informasi yang membantu untuk mengadvokasi mereka gitu. Oke, siap. Karena keresahan ini udah mulai muncul di tengah masyarakat. Dan yang menarik gitu teman-teman, saya tentu apresiasi sekali terhadap Partai Solidaritas Indonesia Pak gitu bahwa dalam kebijakan ini ternyata PSI membuka hotline pengaduan bagi masyarakat yang merasa ada di Jakarta kemudian dinonaktifkan dan bingung harus kemana. Itu membuka ruang hotline pengaduan dan disampaikan juga nomor teleponnya Pak kalau salah di PSI. Itu luar biasa Pak. Saya kira ini progresif langkahnya ini Pak. Dan saya berharap ini diikuti oleh partai-partai yang lain. Tapi sebenarnya yang paling utama terutama Dukcapil gitu dan Pemprov DKI sebenarnya yang menjalankannya secara matang harusnya Pak ya. Iya betul. Siap. Bahkan gini, kalau terkait tadi apa yang dilakukan kami lakukan ya fraksi PSI, saya mau maju selangkah lagi ya. Saya sampaikan sama teman-teman ya tim kerja itu kalau ada misalkan sampai katakanlah hampir 100 orang ya, ini ayo kita datangin ya. Dinas Dukcapil ya itu langsung warga bertemu yang menyampaikan keresahan ini. Jadi jangan seolah-olah kami mempolitisasi kami memanfaatkan situasional yang kurang baik ini dalam tanda petik untuk menjatuhkan sosok yang figur gitu ya. Nah, itu malah sudah sudah saya minta teman-teman gercep. Sampai saya bilang ada nggak kurang lebih 50-an orang. Kalau ada ya udah kita langsung lah ke Pak Kadis Pak Budi Awaludin ya kita sampaikan keresahan warga. Kalau bisa memang itu diselesaikan ya diberikan kesempatan ya udah warga urusin dulu nih mau pindahnya atau mau tempat domisili sebenarnya. Nah di situ kan udah bisa kita lakukan kembali. Mereka ternyata hak untuk keterbukaan informasi ini ya semakin kita dekatkan gitu. Iya, berjalan gitu, dan diterapkan begitu Pak ya. Baik, menarik sekali dan ya tentu ini langkah yang bagus Pak. Artinya kan supaya menjadi evaluasi juga nih Pak kebijakan ini supaya nggak tiba-tiba 40.000 orang nih dinonaktifkan ini kayaknya kan kaget. Saya juga nggak tahu nih jangan-jangan di antara kita nih ada yang dinonaktifkan juga. Nah, tim kerja saya ada 80% ya, 80% itu kena. Jadi di antara kita 15 orang itu 12 orang ada yang kena itu. Oh, dinonaktifkan juga? Dinonaktifkan. Jadi saya berpikir ini jangan-jangan ini. Ya kan ini dilihat tim kerjanya aku sama Monangan, ya udah kita biar gampang, biar enggak ini lagi nyerocos lagi dinonaktifin aja. Tapi kan itu pemikiran yang enggak begitu kuat lah argumennya. Memang saya pernah baca apakah saya dapat WA gitu ya atau WA beranting. Ada pernah memang penyampaian ya, bahkan informasinya jelas akan ada penonaktifan KTP. Ada sih memang ya seminggu sebelumnya. Tapi menurut saya ini kok penyampaiannya harusnya kan lebih masif gitu ya. Karena ini kan sesuatu yang penting gitu. Bila perlu Dukcapil ya buat spanduk. Iya kan? Buat spanduk atau katakanlah menyiarkan di radio, menyampaikan ke teman-teman komisioner di Komisi Informasi. Iya kan? Dan itu kan salah satu bentuk keterbukaan informasi. Betul. Atau tidak menggandeng stakeholder juga untuk membantu kalau menyiapkan itu. Jadi jangan hanya sebatas misalnya WA dikirim ke pribadi.
Bisa jadi karena orang kebanyakan dapat WA. Iya, jadi nggak baca, takutnya pinjol kan. Dikira ini menawarkan ya kan sesuatu yang ini gitu loh, menggiurkan atau menyesatkan. Iya, betul, biasa saya nggak Gitu baca sih, tuh Mas. kalau yang nyasar-nyasar begitu. Iya, apalagi nggak ada nama ininya kan. Iya. Orang yang mengirim WA itu biasa kita tunda-tunda terus ini. Iya betul Pak. Gitu Baik, sih. menarik sekali Pak. Ini isu kedua nih Pak. Ya. Dan mungkin ini berhubungan juga dengan di Komisi B nih soal tarif Transjakarta ini Pak. Oh, siap. Wacana kenaikan tarif Transjakarta. Nah ini gimana Pak? Wacana kenaikan. Tadi kan kalau saya baca ada wacana kenaikan tarif Transjakarta menyesuaikan juga dengan UMR DKI teman-teman yang pada kerja yang itu udah juga naik, pada ya. naik gitu. Dan kenaikannya akan di jam-jam kerja dan pulang kerja jam-jam sibuk gitu. Ya. Ini gimana Pak? Tapi ada juga yang mengusulkan, bahkan kalau saya lihat ketua Komisi B justru malah mengusulkan menggratiskan Transjakarta ya. Itu gimana Pak? Iya. Pada dasarnya sih ini masih dalam pembahasan, dan kemarin sudah pernah ada memang ya baik dari Pak Kadishub, dari Transjakarta juga yang kita itu rapat pra RKPD ya, kami singgung juga itu ya. Kalau dikatakan saya mewakili fraksi PSI ya, kembali lagi ini perlu kajian. Ya perlu kajian. Tapi kalau melihat situasi ekonomi yang sekarang belum begitu membaik, ya sebaiknya jangan tahun inilah. Jangan tahun ini. Artinya kajian itu tetap ada. Ya ini apakah nanti di tahun depannya gitu. Karena apa? Karena pajak juga, ya kan. Sebagaimana waktu di Bapemperda di situ rata-rata retribusi pajak dinaikkan, ya. Nah ini sudah mengganggu juga ini. Pengusaha-pengusaha sudah banyak yang mengeluh. Kok kami mendukung si Anu malah pajak jadi naik gitu kira-kira ya. Nah belum waktunya ya. Kalau terkait tadi ketua komisi kami menyampaikan bila perlu digratiskan, saya sih setuju. Setuju karena apa? Karena kita untuk Transjakarta kita misalkan beberapa kali memberikan PMD. PMD. Nah, modal untuk mereka PMD penyertaan modal. Iya, penyertaan modal. Nah, penyertaan modal ini belum diiringi dengan penghasilan ya maupun juga kinerja yang lebih baik mumpuni yang sebagaimana harus mereka tunjukkan. Jadi maksud saya kayak seperti kemarin saya sampaikan, paling tidak ya halte Transjakarta itu tiap halte ada dulu lah toiletnya gitu ya. Baru bahkan saya sampaikan bila perlu kajian lagi di situ ada juga misalkan di halte besar ada tempat ibu menyusui. Nah kalau itu setidaknya sudah mumpuni fasilitasnya dijalankan dan juga untuk selain halte tadi katakanlah ketidaknyamanan itu dilihat bagaimana supaya lebih dikurangin lah. Nah itu ya kalau memang mau naik boleh setelah itu dijalankan. Tapi kalau pilihan tadi ternyata bisa gratis, ya kenapa tidak gratiskan saja? Karena Jaklingko sekarang kan sebenarnya bisa dikatakan itu hanya dengan modal tap kartu itu, ya kan udah bebas ke wilayah-wilayah yang dijangkau sama Jaklingko. Kenapa nggak Transjakartanya digratiskan? Iya. Gitu ya? Tinggal mungkin ya pemanfaatan PMD tadi, yaitu lebih lebih difokuskan kepada memang kan niatnya kan mulia nih. Supaya angkutan pribadi ya kan supaya yang namanya polusi itu bisa dikurangi. Kenapa tidak kita lebih muliakan lagi? Ya kan warga rame-rame naik angkutan massal salah satunya Transjakarta dan tinggal pengaturan manajemen aja lebih baik. Ya itu kan jadi tercapai juga tadi niat baiknya dari Pemprov DKI Jakarta. Itu sih. Tapi memang bukan rugi ya jatuhnya memang. Jadi pemasukannya nggak ada dong Pak nanti Transjakarta BUMD. Nah mungkin warga DKI Jakarta juga belum mengetahui pemasukan itu bukan hanya dari yang didapatkan itu ya? Ongkos tadi, tapi ada misalkan space yang bisa dijadikan tempat iklan. Nah itu masuk juga sebagai PAD. Di terminal, billboard. Ada model iklan kayak TV gitu ya. Nah, ya itu aja diperindah, diperbanyak gitu loh.
Ya kan? Jadi kalau ke warga yang memang niat kita supaya makin banyak nih yang naik nih, ya gratiskan aja sekalian. Saya setuju itu. Digratiskan. Digratiskan. Tapi kalau saya lihat salah satu alasannya Pak kan supaya orang beralih akhirnya jadi tertarik pakai kendaraan umum kan. Iya, iya. Tapi kan kalau melihat fakta sekarang kayaknya tidak sesederhana itu Pak. Maksudnya hari ini kan jalan rayanya sudah macet. Ini kayak tanda dan kemacetan juga nih Pak. Iya. Jalannya sudah macet, jalan raya ditambah dengan Transjakarta pun yang ngebludak gitu Pak. Nah ini gimana Pak? Jadi saya bukan mau mengatakan salah konsep ya. Nah, Memang dari awal kalau kita perhatikan luas jalan Transjakarta itu Oke. ya, yang hanya satu mobil. Kalau kita lihat misalkan di Tamrin kan lebih luas jalan yang dilalui oleh mobil pribadi. Iya kan? Iya. Jadi itu hanya satu mobil pribadi maupun mungkin ojol yang segala Iya. macamnya itu bisa 3-4 kali lipat gitu. Nah itu saja sudah menunjukkan ya gimana nih keberpihakan terhadap Transportasi publik. prasarana bagi angkutan massal gitu. Iya, iya. Nah makanya kalaupun itu sudah terjadi, kalau memang tidak bisa lagi diperluas, artinya ini tadi mengurangi kemacetan ya. Jadi diperluas supaya busway juga kadang kan di Transjakarta di Harmoni itu kan ngantri sampai ke ini kan, ke belakang-belakang bisa sampai 500 meter gitu. Iya. Nah kalau tadi misalkan di situ diperlebar, kan bisa jadi dua sisi itu. Diperlebar tuh jalan apanya Pak? Jalan busway-nya, jalan Transjakartanya. Oh jalan Transjakarta Iya. diperlebar, oke. Itu juga menghambat, mengurangi tadi mobil pribadi yang lewat. Iya, iya. Jadi mobil pribadi mulai berpikir, mendingan gua parkir deh. Iya, Ya iya, kan? Atau dibandingkan mendingan gua nggak pakai pakai mobil deh. Heeh. Ya kan? Soalnya udah makin dikurangi ininya mereka, luas jalannya itu, cakupan jalurnya itu. Iya. Nah, kalau memang itu masih bisa memungkinkan ya di tempat-tempat tertentu, ya silakan baik dari Dishub, dari Transjakarta, ya kembali kajian ini memang penting. Jangan nanti misalkan saya sampaikan begitu belum dikaji, malah yang ada ya protes gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi niat sementara yang saya lihat supaya angkutan massal lebih dikembangkan, bertumbuh, ya kembali lagi kalau misalkan dikatakan katakanlah naik dari 3.500 ke 4.000. Iya, ke 5.000, 4.000. Iya, dan ini juga kan sebenarnya belum menutupi ininya kos yang memang dibutuhkan oleh Iya. Transjakarta. Masih subsidi begitu. Masih subsidi juga. Nah, sebaiknya ya pemasukan tadi, PAD tadi dicari dari ya ekstensifikasi selain dari yang lain. Penumpang tadi ya. Penumpang tadi. Oke. Bisa saja ini menurut saya sih nggak salah ya. Seragamnya teman-teman Transjakarta juga di situ ada semacam mungkin iklan pendidikan gitu ya. Yang mana juga ya bisa kita Iya, mendapatkan ini juga. PAD juga gitu. PAD ya. juga. Siap. Atau di mobil Transjakarta itu ya iklan publik lah. Jangan pula iklan yang yang buat warga jadi berpikiran ya secara ekonomis gitu. Iya, iya. Jadi bukan bisnisnya gitu. Kadang-kala kan ada dari perusahaan juga kan mau menyampaikan iklan publik. Iya. Misalnya air bersih, gitu kan, air sehat. Nah, itu sih sebenarnya jadi banyak ini loh. Banyak Banyak hal yang bisa dimanfaatkan ya untuk bisa banyak PAD-nya. hal, gitu banyak ya. potensi Siap. dan banyak juga ruang-ruang yang sebenarnya saya yakin dari teman-teman Transjakarta udah pintar-pintar lah kalau melihat itu. Ini saya hanya melihat sekilas aja gitu, kepikirannya sekilas. Kalau mereka mungkin sudah ada pemikiran ke situ, ya bisa saja itu dikembangin lagi gitu. Oke, siap Pak. Nah, Kalau ini Pak, secara umum deh saya mau minta pendapat Bapak juga nih terkait solusi kemacetan di Jakarta gitu Pak. Ada orang yang menilai kan ada warga Jakarta begitu sudah bayar pajak ya kan, iya. pajak penghasilan, kemudian juga Iya. kendaraan apa segala macam gitu, tapi kemacetan masih terus terjadi di Jakarta seakan dibiarkan dan tidak ada solusinya gitu. Nah, bahkan mobil baru keluar rumah udah macet ya. nah itu dia Pak, penyebab mobil macet. Bahkan ganjil genap pun kan Iya, justru malah tidak efektif karena satu orang kadang punya mobil 5 begitu kan Pak. Iya. Nah ini gimana Pak? Jadi kan orang bertanya-tanya gitu terkait dengan transparansi ya. Uangnya dikemanakan? Ada nggak sebenarnya kajian-kajian di DPRD begitu atau pembahasan yang ngebahas tentang solusi kemacetan di Jakarta tuh apa sebenarnya? Nah ini saya jadi ingat ya, menyinggung sedikit. Kami pernah BIMTEK
mengenai apa namanya perubahan Jakarta tidak lagi ibu kota. Oke. Artinya menuju kota global tadi. Malah salah satu narasumber ya ini juga dari pemerhati gitu ya, termasuk aktivis. Jakarta macet itu sudah suatu keniscayaan gitu loh. Waduh. Iya, Jakarta macet itu keniscayaan. Bahkan kenapa kota-kota lain ya juga memang kalau kita lihat ya dia sih hari itu mencontohkan kayak di India gitu ya, mungkin New Delhi atau apa, macet juga. Oke. Tapi kita harus membuka dalam arti Jakarta mau kita jual gitu ya, dalam arti positif ya. Jangan diomongin macetnya. Oke. Gitu loh. Tapi tetap kemacetan itu ya kalau bisa dikurangi. Ya kan dengan kebijakan-kebijakan mengurangi misalkan mobil yang masuk ke Jakarta atau mungkin dibatasi umurnya, kan itu ada beberapa kebijakan. Tapi jangan selalu omongin Jakarta macet. Justru lihat misalnya Jakarta yang hijaunya di mana, Jakarta yang katakanlah ruang terbukanya sudah terwujud di mana. Nah itu kalau yang itu selalu kita bicarakan dan itu selalu katakanlah media juga menyorot meliput itu, kemacetan ya dengan sendirinya juga ya, karena kan sebenarnya kekalutan kita macet ini kan karena diomongin terus gitu loh. Ya kan? Selalu dan alasan kembali kalau saya kemari pasti ditanya telatnya karena macet ya. Ya kan? Jadi kita omongin macet terus ya akhirnya ya kita menjadikan kemacetan itu kayak itu tadi keniscayaan. Padahal memang dia udah keniscayaan, andaikan seperti itu ya ayo kita lihat lagi misalkan nih kenapa tidak yang saya katakan tadi ya jalur Transjakarta itu agak diperlebar ya, kemudian juga untuk angkutan untuk mobil pribadi kan jadi berkurang. Oke, jadi dibatasi nih mobilitas kendaraan pribadinya. Dibatasi. Supaya mereka berpikir untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi karena jalurnya terbatas. Dan yang terpenting juga ya mereka-mereka yang kelas biasanya sih atas ya, kelas menengah atas lah, yang berpenghasilan mungkin jauh di atas UMR. Ini perlu sadar diri ini. Sadar diri ya, seringkali saya lihat ya si bapak punya mobil sendiri, si ya kan? Anak istrinya punya mobil sendiri, anaknya 2 mobil sendiri. Nah ini kalau memang tidak bisa lagi dengan pajak progresif itu, ya kayaknya tokoh agama kita perlu turun nih di sini. Ya kan? Iya. Perlu turun setidaknya sampai tokoh agama ya. Jangan sampai inilah fatwa dari MUI lah, jangan ya kan. Tokoh agama yang turun menyampaikan. Iya, door to door gitu Pak ya untuk ngasih tahu itu. Ya bisa jadi. Ya kan? Kan pas lagi ada Dik Mental sini kan. Iya. Nah, bisa join sama Dik Mental menyampaikan enggak tokoh agama ini kan artinya kita apresiasi dia supaya lebih ini lagi kan. Lebih giat menyampaikan larangan menggunakan kendaraan pribadi. Nah, kira-kira seperti itulah. Tapi ini bukan fatwa ya. Iya. Tapi menyampaikan kalian punya kemampuan memang. Tapi alangkah baiknya ya satu keluarga itu satu mobil lah. Jangan sampai tadi ya beda lagi misalkan istri ke pasar beda mobilnya, istri ke salon beda mobilnya. Nah, Iya. Jadi flexing itu otomatis ya berkurang juga. Iya. Soalnya udah lumayan crowded Pak. Maksudnya parah juga ini kemacetan kan, jadi agak pusing gitu mau naik kendaraan umum juga membludak begitu, apalagi kendaraan pribadi gitu. Nah itu makanya tadi yang saya katakan mungkin dimulai dari kita teman-teman media dan juga fokusnya tidak pada kemacetan. Fokusnya tidak pada kemacetan ya. Karena apa? Karena kita ternyata bisa juga mengatur jam kerja kita untuk bisa tidak ikutan memacetkan gitu loh. Oke. Jadi kita serahkan ke ini kita masing-masing. Kayaknya itu juga belum ini ya. Belum dijalankan sebagaimana baiknya gitu ya. Kadang-kadang katakanlah misalnya kayak contoh di DPRD lah. Kami jadi seringkali rapat itu di atas jam 10. Untuk tidak menambahkan, bukan masalah ganjil genapnya, tapi tidak ikutan menjadikan macet gitu. Tidak berkontribusi terhadap kemacetan di jam sibuk ya. Dan pulangnya lebih malam lagi. Jadi jangan ikutan misalnya, mohon maaf mungkin teman-teman ASN pulangnya jam 4 gitu ya.
Nah kita jangan ikutan jam 4, Oke. pulangnya mungkin setelah maghrib ya kan. Yang mau sholat dulu di di ruangan atau DPRD. Setelah itu mungkin ya jam 9 jam 8, nah baru giliran kita. Nah itu menurut saya apa Efektif ya? tuh ya. Efektif dan nggak harus misalkan dengan cara yang kelihatan Iya. harus begini. Ya masing-masing punya punya potensi untuk tidak ikut memacetkan. Nah, jangan lupa tokoh agama juga harus dilibatkan. Iya. Ini berarti kan genting ini kan kalau udah tokoh agama turun untuk membenahi kemacetan. Biasanya kalau dakwanya kan masuk surga, ini kemacetan kan. Iya. Oke Pak, ini kayaknya nggak asik kalau bicara kemacetan, tapi kita tidak menyinggung soal yang viral juga nih Pak Ada. Soal juru parkir liar. Nah, Iya, ini jurkir. gimana Pak? Kan kalau logikanya perusahaan misal kayak Indomaret, Alfamaret dan yang lain-lain itu kan bayar juga retribusi Iya, parkir ke iya. pemerintah gitu. Kan sebenarnya mereka juga tidak berani karena ada di wilayah orang, tapi di satu sisi mereka merasa saya udah bayar retribusi itu dan Iya. tinggal persoalan penertibannya juga justru nggak ada gitu. Jadi kalau nggak viral jadi nggak ditangani gitu. Nah ini gimana Pak? Juru parkir liar ini. Memang belakangan ini beberapa kali ini ya tren trending, dan juga saya ikut beberapa kali juga ditanyakan tanggapannya. Ini kembali lagi ini kayaknya buat Pak PJ juga ini. Oke. Ya. Jadi Pak PJ Gubernur ya juga Kepala Dinas Perhubungan yang pernah mau menindak tegas ya para juru parkir liar. Pada prinsipnya ya untuk yang namanya kenyamanan ya Pak PJ, untuk namanya Jakarta lebih sejuk gitu ya, Jakarta lebih humanis ya, itu sih boleh-boleh saja gitu. Ya, apalagi kasus-kasus kemarin sudah banyak diliput yang langsung memalak gitu ya, bukan meminta parkir tapi memalak gitu. Nah ini kan mereka ini juga bisa saya pastikan warga DKI Jakarta. Oke. Malah kalau di istilah yang biasa kita dengar akamsi. Oke, Ya kan? iya. Orang Ya kan? anak kampung sini. Anak kampung sini mereka. Iya. Nah, artinya ya mereka itu sebenarnya tidak bermaksud ya untuk dalam tanda petik menakut-nakuti, bergaya preman gitu ya, atau mungkin jadi kayak centeng. Tapi kembali lagi kalau kita kasih kesejukan, mereka sejuk kayaknya. Oke. Jadi yang pernah saya sampaikan ya, baik menanggapin yang PJ Gubernur juga statementnya di media, dan kemarin Pak Kadis juga saya sampaikan, Kadishub, tidak semua juru parkir ini, jukir ini orang jahat, tidak semua orang nakal, ya. Bahkan mungkin lebih banyak yang yang baik, yang memang katakanlah mengisi waktu luang atau memang ya mungkin secara dramatisir untuk susu anak di rumah gitu ya. Nah ini kan tinggal bagaimana membina mereka. Oke. Gitu loh. Malah pernah mungkin salah satu tagline yang saya sampaikan, ya mereka kita bina, disampaikan, jangan menagih parkir pada saat katakanlah tadi di tempat-tempat perbelanjaan itu ya, yang memang swalayan itu ya sudah membayar ke pemerintah setempat atau ke Pemprov DKI Jakarta. Nah itu dihitung saja kayak semacam jasa lah, ya. Mereka sudah menjaga, bahkan mungkin kalau lagi panas ada yang nutupin pakai kardus biasanya. Nah jadi kembali ke kitanya kalau mobil atau motor kita dibuat seperti itu, nggak salah dong kita kasih 2.000, agak rezeki lumayan berlebih kita kasih 5.000. Tapi si jukirnya ini, juru parkirnya ini jangan meminta, jangan Pak parkir Pak. Nah, artinya kalau nggak dikasih pun sebenarnya nggak apa-apa. Begitu? Nggak apa-apa. Oke. Dan memang yang pernah kami sampaikan ya dari praksi PSI, dibuat saja di di swalayan itu ya gratis parkir. Jadi dengan aura yang dibuat seperti itu, ya si jukir juga melihat oh di sini gratis ya. Tapi gua masih bisa ya dihargai, misalkan tadi yang saya bilang dia melihat ada juga loh. Misalnya ibu-ibu buru-buru ke swalayan itu tinggal kuncinya di ini. Oke. Ya kan?
Saya pernah kejadian juga ya kunci diambil, mereka yang menyelamatkan. Bukan mereka bawa lari itu motor gitu Iya, loh. iya. Nah itu kan ya kenapa tidak, ada juga rezeki lumayan, dikasihlah 10.000. Nah yang kayak begini kan termasuk apa namanya memanusiakan mereka, ya kan, dan juga keselamatan atau kenyamanan kita yang berbelanja, ya dijaga gitu loh, terjaga. Jadi nggak langsung tindak tegas, mereka ajak ini Polda, ajak dari teman-teman Satpol PP, boleh-boleh saja, tapi janganlah mereka apa namanya diibaratkan, ya kan, orang jahat yang tidak manusiawi. Bahkan kemarin saya lihat ada sampai kalau nggak salah di Borgol lah kali ya. Jangan Iya. sampai segitunya lah, ya kan? Harus humanis Tetap pendekatannya humanis. begitu ya. Walaupun kadang beberapa kali juga Pak, kadang kalau parkir begitu motor, ini kalau daerah-daerah saya Senayan, Taman Ismail Marzuki itu udah lumayan mahal tuh. Kadang 10.000 motor kan 5.000. Iya. Nah, ini agak-agak ini juga Pak sebenarnya kadang mungkin ya banyak masyarakat yang merasa terbebani dengan juru parkir Nah ini. tempat-tempat seperti itu saya setuju. Kalau tempat-tempat Yang tadi elit itu, begitu. ya artinya memungut apa namanya sebesar ini kan sebenarnya kan nilai pungutan itu, nilai palakan itu, Iya. ya kan pungli itu. Kalau misalkan dikasih 5.000 mau kan ya ada masalah. Tapi kadang kan bisa mereka meminta misalnya, Iya, masalahnya ya mereka kan? minta gitu Pak. Minta itu. goceng lah, minta apa 50.000, minta. Nah itu menurut saya ya udah jelas-jelas apa namanya nyata-nyatanya ya harus ditindak tegas. Tapi kalau yang di swalayan tadi, Iya, ya kan. iya. Nah terus kita ada kelebihan lebih mungkin sisa belanjanya katakanlah uang logaman, ya itu aja kita kasih. Siap. Kadang saya logaman yang 200 perak itu apa agak banyak, ya maaf bang ya, ini Segini tadi aja segini begitu. aja. Tapi Mau nerima, Pak? mereka, Mau ya? Nerima. Iya. Soalnya yang viral-viral saya lihat begitu wah ada juga yang marah-marah ini kan nggak nerima. Yang kemarin terjadi di Istiqlal itu yang tiba-tiba minta 150.000 kemudian. Iya makanya kalau sudah dibina, mereka kan akamsi warga DKI Jakarta, ya kan, ya mungkin belum tokoh agama lah yang turun ya, masih inilah, masih Iya, Pemprov DKI lah, jadi ada pembinaannya juga disampaikan ya, bang, ya kan, dek, ini sih ya boleh-boleh saja, tapi jangan ini ya, jangan diminta paksa ya, silakan, karena mereka kita anggap lah akamsi yang mau juga lingkungannya aman, lingkungannya apa terjaga dan tidak ini gitu, tidak menakutkan, Oke. gitu loh. Ya. Kenapa tidak ini Pak? Maksudnya kan ada kebijakan untuk melarang juru parkir. Kenapa tidak dibina dan diberdayakan juga untuk dicarikan pekerjaan lain gitu Pak? Ya itu Misalnya. dia. Oh itu Ya maksudnya ya? Itu. Ya bisa jadi dia memang tidak lagi sebagai juru parkir, ya kan di tempat lain. Tapi kan kalau dia di tempat lain, ini kan memerlukan ini nih proses panjang lagi, tambahan anggaran lagi, ya kan. Nah kan kalau memang dia katakanlah sudah kepakarannya di parkir memarkir tadi, ya kan, yang dia satu-satunya bisa suruh apa namanya pejabat mundur gitu kan, mundur di mobil maksudnya mundur. Nah ya itu aja dibina atau di apa namanya dikembangkan, artinya dia melayani gitu loh, bukan memaksa untuk meminta itu tadi apa uang tadi itu. begitu ya. Jatuhnya malah jadi apa ya? Ya kalau meminta begitu jatuhnya jadi memaksa gitu Pak ya. Iya jadi memaksa. Siap. Bahkan ada teman ini ya camat atau lurah gitu ya. Ya ada pengalaman juga memang. Yang tadinya mau belanja di swalayan itu nggak jadi belanja. Nah, itu karena pernah kepikiran masa sih harus keluar 2.000 gitu kan. Nah itu juga yang si oknum ini ya dia ini juga lah, jangan sampai segitulah pemikirannya, ya kan? Betul Pak. Kadang mungkin memaksa sih tidak Pak, cuma mukanya agak berubah kalau nggak dikasih itu kan. Iya. Jadi kita nggak enak kalau ke situ lagi. Gitu. Ya kembali lagi kan tadi pembinaan itu kan bisa masuk tuh. Harusnya ya, kan? Supaya diberikan pemahaman bahwa parkir bayar parkir yang juru parkir itu jatuhnya sukarela gitu ya. Sukarela. Dan punya niat itu tadi mengamankan kendaraan yang diparkirkan itu dan juga kalau ada yang lengah ya kan dia jagain dia pegang kuncinya atau pas keluar itu kan kadang itu banyak lalu lalang yang kencang juga
Nah dia tahan kan mobil atau motor kendaraan yang mau ngelewatin itu supaya berhenti dulu. Itu Iya, udah iya. termasuk jasa yang lumayan loh. Pencegahan kecelakaan juga sebenarnya Pak, ya. Iya, Siap. gitu. Oke Pak, balik lagi nih Pak ke keterbukaan informasi publik nih. Saya baru ingat bahwa kita juga kan karena Bapak Komisi B juga kan berarti kalau tidak salah ya berarti mengawasi BUMD BUMD, ya, ya, Badan betul. Usaha Milik Daerah. Dan kami setiap tahun Pak menyelenggarakan monitoring dan evaluasi gitu. Termasuk salah satunya ke Badan Publik BUMD. Nah kemarin di hasil Emonef di penganugerahan kemarin ternyata BUMD cuma beberapa doang, 1 atau 2 saya kalau tidak salah begitu ya yang informatif, sisanya masih cukup dan kurang informatif bahkan tidak informatif gitu. Nah itu gimana Pak? Ada pesan nggak Pak untuk BUMD ini supaya juga punya komitmen yang tinggi terhadap undang-undang keterbukaan informasi publik? Salah satunya dibuktikan mereka mengikuti Emonef Pak, monitoring dan evaluasi. Nah ini belum banyak yang informatif nih Pak. Jadi gimana Pak? Ya ini ya perlu kita tekankan juga ya ini bukan lagi keharusan ya bagi BUMD yang tadi harus membuka era keterbukaan informasi. Tapi ini mereka mau tidak mau harus buka. Kalau mereka misalkan hanya kaitan ke amanah undang-undang, amanah perda misalkan nanti mau kita bentuk, ya nggak maju-maju ini BUMD. Jadi kembali saya katakan kalau mereka justru buat informasi terbuka, ya kan, semua kebijakan atau mungkin kayak food station, ya kan, gimana harga naik atau harga turun terkait dengan beras. Artinya kalau itu sudah dibuka dan memang transparan, pasti konsumen, pasti yang namanya pengusaha mau ikut di dalam jual beli tender tadi, ya lebih bersemangat gitu loh. Karena transparan tadi prosesnya. Dan lebih merasa ini nih kayaknya ya kredibel yang harus kita kasih modal nih, harus kita investasi di sini, kan justru membantu. Iya. Ya kan? Dan ini juga nih, memang ini bukan hanya ke Pak PJ Gubernur ya, tapi Kepala Badan ya Pembinaan BUMD. Nah, BP BUMD, si Mas Joko, ya. Nah ini juga harus menegaskan ini, ya. Ini ya memang oleh-oleh yang saya dapatkan lah dari podcast ini, Komisi Informasi. Nanti saya tegaskan juga, ya. Jadi ada kewajiban bila memang itu tidak dilakukan, ya harusnya kalau memang pakai kartu kuning, kartu merah, nah itu boleh dijalankan, gitu ya. Jadi ada peringatan. Bahkan mungkin itu juga termasuk menilai, ya langsung aja kinerja daripada si dirut. Ya kan? Itu jadi bahan evaluasi begitu ya? Bahan evaluasi. Karena kan yang menjalankan kebijakan ini kan dan juga mempertanggungjawabkan kan si dirut. Iya, dirutnya ya. Kalau dirutnya kepalanya sudah disiap-siapin, ini bisa kuning nih kena nih loh kartu merah gitu kan. Nah, dia juga langsung mengerahkan kepada jajaran di bawahnya, ya udah informasinya jangan ini deh, jangan takut-takut mau dibuka. Emang takut apa lagi sih ini? Iya, udah zamannya dan ini untuk memajukan meningkatkan pendapatan mereka. Saya yakin lah pasti akan meningkat kalau dibuat terbuka itu gitu. Jadi menarik begitu ya buat yang lain untuk bisa berkolaborasi begitu. Iya. Kembali kayak Dharma Jaya nih, dapat dagingnya dari mana? Apakah itu dari peternakan yang halal? Apakah itu dari? Kalau dia buka itu kan, ya kan, langsung nanti hari raya Haji ini, Idul Adha ini, langsung mereka cari, Dharma Jaya ini yang bener nih, menyediakan stok sapi nih. Jadi lebih akuntabel gitu, lebih terpercaya akuntabel, gitu. Permintaannya jadi lebih banyak gitu Pak. Iya. Dharma Jaya nggak termasuk, kayaknya enggak. Makanya ini dirutnya ini perlu di. Yang masuk mana? Informatif. Yang informatif mana? MRT? Apa belum ada? Belum ada gitu. Ini. Jadi kan sekarang itu Pak metode penilaiannya sudah berbeda. Kalau dulu kan per kategori, misalnya kategori BUMD. Jadi kita dipaksakan untuk ada peringkat 1, 2 dan 3. Walaupun mereka tidak informatif, dicarilah yang terbaik gitu, nilai tertinggi. Tapi kalau kita kategorisasi dengan tadi misalnya informatif dan tidak informatif, mereka sebenarnya tidak masuk. Nah hari ini itu tidak ada kategori lagi, tidak per badan publik, tapi seluruh badan publik digabungkan sehingga kelihatan semua. Informatif itu berdasarkan angka, misalnya angkanya 80, 90 maka dia dapat apa informatif misalnya begitu. Jadi pas dilihat datanya dibuka,
angkanya ternyata memang masih belum informatif gitu. Tentu kami berharap gitu Pak Agus gitu dengan kawan-kawan di DPRD gitu, bapak-bapak di DPRD itu bisa memberikan semacam rekomendasi atau pesan gitu kepada BUMD untuk punya komitmen tinggi Pak terhadap monitoring dan evaluasi. Ini tanggung jawab moral kami nih. Sama juga ya Pak. Siapa? Harus disampaikan. Siapa? Ya bila perlu nanti saya langsung WA atau telepon si Mas Joko ntar ini biar menyampaikan ke tataran teman-teman di RUT BUMD. Siapa? Iya. Karena baru ini nih saya dapatkan mereka ternyata kurang menunjukkan era keterbukaan informasi. Harus cepat nih, harus greget katanya Jakarta mau kota global. Nah, itu dia Pak. Kan? Harusnya bisa informatif semuanya gitu ya badan publiknya gitu siapa. Informatif terbuka. Baik. Pak terakhir aja Pak, ini kan karena kita ngebahas juga soal urgensi Perda KIP nih Pak. Oh iya. Perda keterbukaan informasi publik gitu. Kita kan dibangun Komisi Informasi DKI Jakarta ini dibangun berdasarkan Pergub kalau tidak salah ya, Pergub 157 gitu. Nah, bagaimana urgensi adanya peraturan daerah keterbukaan informasi publik nih Pak? Kira-kira seberapa penting, apakah perlu dibentuk atau tidak begitu? Dan kalau melihat beberapa daerah misalnya seperti Banten Yogyakarta dan lain sebagainya, itu sudah ada peraturan daerah Komisi Informasi keterbukaan informasi publik gitu. Nah, ini gimana Pak? Ini kalau menurut saya amat sangat penting ya. Oke. Amat sangat penting ya. Saya kebetulan juga di Bapemperda ya, kemarin disampaikan di praksi-praksi, pimpinan praksi perda-perda mana yang mau diusulkan disegerakan gitu. Memang kalau sedikit bicara agak teknis kan sudah mau selesai nih periode yang sekarang ini kurang lebih 3 bulan lagi. Nah nanti ya insya Allah saya nanti tetap di Bapemperda di periode berikutnya. Ya, ini yang saya bilang amat sangat penting harus diperjuangkan. Karena kaitannya ya kan Jakarta kota global. Daerah khusus Jakarta. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Kalau mau saya tambah sukses Jakarta untuk Indonesia maju. Itu dia. Iya kan? Nah, ini tanpa ada tadi Perda itu tidak bisa dikatakan Jakarta sukses. Gak bisa dikatakan karena apa? Karena harus Jakarta yang sudah sedemikian metropolitannya ya dia belum punya peraturan daerah tentang keterbukaan informasi gitu loh. Banten tetangga kita yang dia masih ada daerah pedesaan masih sudah punya ya kan. Jogja juga hampir sama kayak Banten ada ya, saya mengibaratkan ada daerah pedesaan itu karena memang jangkauannya kan jauh ya kan. Jakarta udah semua bisa dibilang perkotaan, udah gampang, udah tinggal katakanlah angkutan juga tinggal lancar transportasi, komunikasi walaupun ada macet tadi. Tapi ya kenapa belum gitu loh. Ya kan? Perda keterbukaan informasi ini ya menurut saya ini juga menunjukkan keseriusan. Saya tidak mau menunggu-nunggu gubernur baru ya. Kalau ada sekarang ya apakah itu inisiatif daripada eksekutif atau Pemprov DKI ya itu saya ajak 3 bulan ini langsung kita kaji, bila memang mepet-mepet sebelum pelantikan yang dewan terpilih yang baru kita ketok itu. Sebagai hadiah juga buat ulang tahun DKI Jakarta. Ya enggak? Siap, menarik Pak, boleh Pak. Tapi kalau memang terlewatkan, saya juga nggak mau karena kan nanti ada pembahasan perubahan anggaran, pembahasan memang akhir-akhir ini agak sibuk sih. Memang menjelang habis masa jabatan memang sesibuk-sibuknya yang bisa dikerjakan. Tapi tetap ya kalau tadi saya katakan insya Allah dipercayakan praksi PSI di Bapemperda. Nah inilah yang paling prioritas. Berarti dimasukkan dalam prolegda? Dimasukkan dalam prolegda. Siap. Tidak menunggu-nunggu inisiatif dari Pemprov DKI Jakarta. Tapi langsung ya ini memang kebutuhan mutlak yang harus dibuatkan Perda tentang keterbukaan informasi. Siap. Itu sih Mas. Siap Pak, terima kasih Pak. Sip. Baik, menarik sekali perbincangan atau diskusi kita siang hari ini bersama dengan Bapak Agus Hamunangan. Tentu saja saya kalau melihat Pak Agus nih dari pembicaraannya tadi semacam memantik rasa optimisme Pak. Kalau anggota dewannya kayak Bapak ini kan. Siap. Semoga ke depan terus jaya dan sukses. Terutama buat partainya juga Pak, PSI. Yang tetap konsisten dalam mengawal toleransi gitu ya, dan mengawal juga
korupsi begitu ya, supaya Transparansi. transparansi. Nah. Baik, terima kasih Pak Agus. Siap. Yuk, Terima kasih banyak dan teman-teman, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dan kami ucapkan terima kasih banyak buat Pak Agus dan sampai jumpa Pak. Sip. Terima Oke, kasih. sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.